Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran matematika yang saya pilih. Ini adalah tampilan awal dari media pembelajaran. Di sini ada tombol mulai, di mana tombol ini berfungsi untuk memulai pembelajaran. Pada tampilan kedua ini berisi tentang materi pembelajaran yang saya pilih, yaitu tentang materi logika matematika dari kelas 11 SMA. Pada slide selanjutnya itu berisi menu utama. Ada profil, petunjuk, tentang. Kemudian menu utamanya itu ada SKKD, materi, dan kuis. Pertama kita akan masuk pada profil, di mana pada menu profil ini berisi tentang informasi dari perancang modul ini. Dari perancang media pembelajaran ini. Yaitu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sylvana Hatonggilo dengan NIM 4114200067 dari kelas C Pendidikan Matematika. Ini merupakan tugas dari media pembelajaran matematika yang diberikan oleh Bapak Dr. Teddy Mahmud MPD dan saya dari kelompok 8. Kemudian kita akan kembali ke menu utama tadi, yaitu dengan mengklik rumah ini, tombol rumah atau home. Selanjutnya kita masuk pada petunjuk, di mana pada menu petunjuk ini berisi tentang informasi yang ada di halaman utama dan berisi petunjuk pada tombol-tombol yang ada di dalam media pembelajaran ini. Yang pertama saya akan menjelaskan informasi dari halaman utama atau petunjuk. Di halaman utama itu kita ketahui terdapat 6 tombol utama atau menu utama, yaitu ada profil, petunjuk, tentang, SK, SD, materi, dan kuis. Di mana profil itu seperti yang kita ketahui tadi, yaitu berisi informasi mengenai siapa perancang media ini. Kemudian petunjuk. Petunjuk itu berisi bagaimana cara mengoperasikan media ini. Kemudian tentang. Tentang itu berisi informasi mengenai media dan materi yang dikembangkan. Dan SKSD yaitu berisi informasi mengenai kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran. Berikut adalah materi, di mana tombol materi ini berisi materi yang akan dipelajari. Dan terakhir adalah kuis, di mana kuis ini berisi latihan soal untuk menguji kemampuan dan pemahaman dari peserta didik. Selanjutnya kita masuk pada petunjuk tombol-tombol yang ada di media pembelajaran ini. Yang pertama yaitu tombol mulai. Tombol mulai ini kita dapat lihat dari awal tampilan media pembelajaran ini, di mana dia berfungsi untuk memulai pembelajaran. Kemudian yaitu tombol home, di mana tombol home ini akan sering kita temui di setiap slide atau lembar dari media pembelajaran ini. Home ini berfungsi untuk kembali ke halaman utama. Di halaman utama ini halaman apa? Halaman yang berisi tentang profil, petunjuk, tentang SK, SD, materi, dan kuis. Kemudian ada tombol silang, di mana tombol silang ini berfungsi untuk keluar dari media pembelajaran ini. Atau kita langsung keluar dari media ini tanpa masuk di halaman awal.
Kemudian ada tombol buku. Tombol buku ini berfungsi agar mohon maaf. Oke. Kita masuk pada petunjuk. Oke. Dimana saya ulangi lagi, dimana tombol buku ini berfungsi agar memudahkan kita untuk kembali ke halaman materi. Kita tidak perlu lagi kembali ke menu utama. Kemudian ada tombol ini, dua ini, tombol arah panah yang saling berlawanan. Arah panah pertama yaitu untuk masuk ke materi selanjutnya atau next slide. Sedangkan tombol kedua, arah panah kedua yang berlawanan dengan arah panah pertama yaitu berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya. Dan terakhir yaitu arah panah yang berbentuk lingkaran adalah berfungsi untuk kembali ke halaman kuis. Jadi kita tidak perlu lagi masuk ke menu utama. Yang kita masuk pada menu tentang. Di mana di menu tentang ini berisi penjelasan sedikit mengenai media pembelajaran yang saya ambil dan mengapa saya memilih materi logika matematika itu. Media yang digunakan ini adalah multimedia berupa aplikasi PowerPoint. Aplikasi PowerPoint ini merupakan aplikasi yang diharapkan dapat membantu memahami konsep materi yang diberikan dengan penyajian yang menarik, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kemudian materi. Materi yang dipakai yaitu logika matematika, di mana materi ini dapat diaplikasikan dalam dapat diaplikasikan dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk pada tombol utama atau pembahasan utama dari media pembelajaran itu. Yang pertama adalah SKKD. Nah, seperti yang saya jelaskan pada petunjuk tadi, SKKD itu berisi tentang informasi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari logika matematika. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Di mana di kompetensi dasar ini, siswa dapat diharapkan untuk bisa menganalisis masalah konseptual yang berkaitan dengan logika matematika, seperti pernyataan sederhana, negasi pertanyaan sederhana, pertanyaan majemuk, negasi pertanyaan majemuk, dan penarikan kesimpulan. Yang kedua yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan logika matematika. Pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majemuk, negasi pertanyaan majemuk, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu membedakan bentuk kalimat-kalimat yang merupakan pernyataan atau bukan pernyataan. Yang kedua, menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan dalam matematika. Yang ketiga, menentukan ingkaran atau negasi dari suatu pernyataan dalam matematika. Dan yang terakhir, yaitu mengidentifikasi pertanyaan majemuk berbentuk konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Selanjutnya kita masuk pada materi. Dalam materi logika matematika itu, saya bagi menjadi 5. Yang pertama ada definisi, yang kedua penalaran, proporsi, terus kalimat terbuka, dan terakhir yaitu kata hubung dalam matematika. Sekarang kita masuk pada definisi. Definisi ini yang pertama ada logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari secara sistematis kaidah-kaidah penalaran yang absah atau valid.
Kemudian pengertian logika matematika atau juga dinamakan logika simbol, yaitu logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Logika juga mempelajari cara penalaran manusia, sedangkan penalaran seseorang diungkapkan dalam bahasa berupa kalimat-kalimat. Dengan demikian, logika mempelajari kalimat-kalimat yang mengungkapkan atau merumuskan penalaran manusia. Ada juga pengertian lain dari logika matematika, yaitu adalah aturan berpikir atau landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan. Pertimbangan akal pikiran yang kita gunakan untuk menarik kesimpulan bukan hanya didasarkan pada logika alamiah atau namanya juga logika ilmiah. Nah, di sini ada tombol buku yang seperti saya jelaskan pada petunjuk, yaitu berfungsi untuk kembali ke materi. Selanjutnya kita masuk pada penalaran. Penalaran di sini dibagi menjadi dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Di mana penalaran deduktif itu adalah penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang diandaikan benar untuk menarik suatu kesimpulan dengan mengikuti pola penalaran tertentu. Sedangkan penalaran induktif adalah penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang bersifat faktual untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum. Dan kita akan masuk pada contoh. Contohnya ini mana? Pasti ada di slide selanjutnya dengan mengklik tombol ini. Tombol arah panah. Nah, contoh dari penalaran induktif. Kita bisa lihat di sini dari premis 1 sampai premis 4 diketahui bahwa ayam berkembang biak dengan telur. Maka, sampai premis berapapun, contohnya premis 50, ayam tetap akan berkembang biak dengan telur. Dan itu adalah suatu pernyataan yang memang benar. Kesimpulannya adalah semua ayam berkembang biak dengan telur. Yang berikut adalah penalaran deduktif, di mana pada premis 1 diketahui bahwa semua mahasiswa baru mengikuti ospek, dan pada premis 2, Wulandari adalah mahasiswa baru. Berarti kita bisa menarik kesimpulan dari pernyataan ini bahwa Wulandari itu mengikuti ospek. Selanjutnya kita masuk pada proporsi. Proporsi atau pernyataan. Proporsi dan pernyataan itu sama, tidak ada bedanya. Proporsi itu adalah suatu kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Sedangkan pernyataan adalah kalimat yang bernilai benar atau salah saja, tetapi tidak sekaligus keduanya. Pernyataan bernilai benar jika ada kesesuaian antara apa yang dinyatakan oleh kalimat itu dengan keadaan yang sebenarnya. Berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa proporsi dan pernyataan itu adalah kalimat yang memang bernilai benar dan salah, tetapi tidak keduanya. Artinya, pada pernyataan itu dia hanya bernilai benar saja dan bernilai salah, tapi tidak keduanya, itu bernilai benar dan salah. Berarti dia bukan pernyataan. Dengan catatan, nilai kebenaran suatu pernyataan kadang-kadang ditulis dengan lambang angka 1 atau 0. Angka 1 itu ekuivalen dengan nilai kebenaran dari B, sedangkan angka 0 itu ekuivalen dengan nilai kebenaran S. Lambang nilai kebenaran 1 dan 0 biasanya digunakan untuk menganalisis suatu jaringan listrik. Kebenaran suatu pernyataan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kebenaran faktual dan kebenaran logis, di mana kebenaran faktual ini berkesesuaian antara isi pernyataan dan fakta yang sesungguhnya. Sedangkan kebenaran logis yaitu kesesuaian antara aturan
dalam logika. Dalam ilmu pengetahuan, kita selalu berbicara mengenai objek-objek yang terbatas, tidak mengenai segala sesuatu. Keseluruhan objek-objek atau terbatas ini yang menjadi bahan pembicaraan yang sedang kita lakukan. Disebut semesta pembicaraan atau semesta saja, atau disingkat dengan S. Setelah itu kita akan masuk pada contoh dari proporsi ini. Ini ada contoh. Di mana pada contoh ini ada 6 pernyataan. Yang pertama adalah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama RI. 3 besar 5. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Akar 2 adalah bilangan rasional, dan 7 adalah bilangan prima. Dari kalimat-kalimat di atas itu merupakan pernyataan. Dan dari kalimat-kalimat pernyataan itu kita bisa temukan yang kalimat benar dan kalimat salah. Pada pernyataan di atas itu, kalimat benar itu terdapat pada kalimat 1, 2, 4, dan 6. Sedangkan kalimat salah itu atau pernyataan yang salah itu hanya terdapat pada nomor 3 dan nomor 5. Kemudian kita masuk pada kalimat terbuka. Pada kalimat terbuka itu, atau penjelasan dari kalimat terbuka ialah kalimat yang memuat ubah, sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalimat semacam ini masih terbuka untuk menjadi pernyataan yang benar atau yang salah. Seperti contoh pada di bawah ini, yaitu pada X adalah bilangan bulat. Kita belum tahu bahwa X itu adalah bilangan bulat. Berarti kita belum tahu bahwa dia bernilai benar atau salah. Oke, selanjutnya kita masuk pada kata hubung dalam matematika. Kata hubung dalam matematika itu terbagi dalam beberapa. Yang pertama yaitu ada ingkaran atau negasi, di mana ingkaran atau negasi ini dari suatu pernyataan P itu dilambangkan dengan negasi P. Jika pernyataan P bernilai salah, maka negasi dari P itu bernilai benar. Dari suatu pernyataan P dapat dibentuk ingkaran P dengan menambahkan kata tidak benar, bahwa di depan pernyataan atau dengan menyisipkan kata tidak atau bukan di dalam pernyataan. Nilai kebenaran dari ingkaran atau negasi secara umum dapat dijadikan dalam tabel berikut. Pada tabel ini terdapat 2 kolom, yaitu kolom P dan kolom negasi P, di mana seperti yang dijelaskan di atas bahwa jika suatu pernyataan itu bernilai benar, maka negasinya itu bernilai salah. Nah, pada kolom P ini benar, negasinya adalah salah, dan salah, negasinya adalah P. Kemudian kita masuk pada konjungsi. Sebelum kita masuk pada soal. Konjungsi, di mana dua pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan memakai kata hubung dan, sehingga membentuk suatu pernyataan majemuk yang disebut konjungsi. Konjungsi dari P dan Q dituliskan dengan notasi. P ini adalah V kebalik atau dibaca P dan Q. Secara umum, nilai kebenaran konjungsi dari P dan Q itu dapat disajikan dalam tabel berikut. Konjungsi itu berbeda dengan ingkaran. Jika di ingkaran itu hanya terdapat 2 kolom,
tabel, kalau di konjungsi itu terdapat 3 kolom. Yang pertama ada kolom P, kemudian kolom Q, dan kolom P dan Q. Pada kolom P ini berisi benar-benar dan salah-salah. Dan pada Q itu ada benar-salah, benar-salah. Di sini kan ada kata dan, berarti kita lihat di sini, dari semua kolom ini hanya benar dan benar itu yang bernilai benar. Atau kita dapat simpulkan bahwa pada konjungsi ini, nilai kebenarannya itu hanya benar-benar, itu disebut benar. Selebihnya salah. Baik pada P-nya benar dan Q-nya salah, dia tetap bernilai salah. Intinya, walaupun salah satu dari pernyataan itu benar, dia tetap akan dikatakan salah. Atau pada lingkaran kita masuk pada contohnya saja supaya lebih jelas. Nah, di sini ada 7 pernyataan. Yang pertama, semua murid kelas 1 teknik industri itu adalah laki-laki. Maka negasinya itu adalah tidak benar bahwa semua murid kelas 1 teknik industri itu adalah laki-laki. Kemudian 2 kali 5 itu sama dengan 7. Negasinya itu tidak benar bahwa 2 kali 5 itu sama dengan 7. Dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di sini atau dari contoh ini. Jadi selanjutnya kita masuk pada contoh lingkaran. Selanjutnya saya mengatakan bahwa contoh konjungsi. Nah, di sini ada 3 pernyataan dan anak-anak diminta untuk menentukan nilai kebenaran dari pernyataan ini. Oke, yang pertama adalah 3 kali 4 itu sama dengan 12, dan 9 adalah bilangan ganjil. Berarti, kita ketahui bersama bahwa 3 kali 4 itu adalah 12, berarti pernyataan itu bernilai benar. Dan 9 itu adalah bilangan ganjil. Itu juga bernilai benar. Maka, pernyataan yang pada bagian A itu bernilai benar. Nah, pada pernyataan B ini, mohon maaf, ini ada kesalahan sedikit. Seharusnya di sini bernilai salah, tapi saya memberikan bernilai benar. Nah, kita ketahui bersama bahwa 2 adalah bilangan prima. Itu benar. Tetapi 3 kali 3 itu 9, bukan 6, berarti salah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa jika pernyataannya itu salah satunya benar, tetapi satunya salah, dia tetap bernilai salah. Ini ada kesalahan dalam penulisan. Kemudian kita masuk pada pernyataan ketiga, yaitu 9 adalah bilangan prima. Nah, di sini juga saya lupa memberikan 9 juga. Dan 9 juga adalah bilangan genap, bahwa kita ketahui bahwa 9 itu bukan bilangan prima, jadi pernyataan itu salah. Dan 9 itu adalah bilangan genap, itu juga salah. Maka, karena P dan Q-nya salah, konjungsinya juga itu bernilai salah. Oke, berarti kita masuk pada disjungsi. Disjungsi itu adalah proporsi majemuk yang dihubungkan oleh kata hubung. Atau, secara matematika disjungsi ditulis sebagai P, V, Q, yang berarti P atau Q. Suatu disjungsi akan bernilai benar jika salah satu pernyataan itu bernilai benar, atau kedua pernyataan itu juga bernilai benar. Maka kita bisa lihat pada tabel kebenaran ini. Seperti pada tabel konjungsi, itu ada memiliki 3 kolom yang terdiri dari P, Q, terus P atau Q. Nah, di sini teman-teman bisa lihat,
seperti yang dikatakan bahwa jika salah satunya bernilai benar, maka nilainya juga benar. Tetapi, jika P-nya salah dan Q-nya benar, itu bernilai salah. Artinya jika awalnya salah, kemudian misalnya pernyataan pertama itu salah, sedangkan pernyataan 2 itu benar, nilainya tetap salah. Contohnya pada contoh di bawah ini. P adalah Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru. Pernyataan itu benar. Kemudian Q-nya itu Andi dapat belajar di mana saja. Pernyataan itu benar. Maka kita menggunakan jika maka. P jika B maka Q. Atau jika Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru, maka Andi dapat belajar di mana saja. Itu merupakan pernyataan benar. Kita masuk pada implikasi, di mana implikasi adalah proporsi majemuk sebab akibat yang dihubungkan oleh kata hubung jika, maka. Secara matematika, implikasi memiliki simbol P, terus arah panah, Q, atau jika P maka Q. Dalam hal ini, P disebut anteseden atau penyebab, sedangkan Q disebut konsekuen atau akibat. Atau kita langsung saja pada tabel kebenaran ini. Nah, implikasi ini merupakan kebalikan dari disjungsi. Jika disjungsi itu pada kolom P itu, jika penyataannya itu salah, dan pada kolom Q itu pernyataan benar, maka jika makanya itu pernyataannya itu salah. Tetapi di sini kebalikannya. Di sini pada pernyataan P itu bernilai benar dan pada pernyataan Q bernilai salah, maka jika makanya itu salah. Kita langsung saja masuk pada contoh. Atau saya menjelaskan dulu materi biimplikasi. Mohon maaf ada beberapa kesalahan. Nah, ini biimplikasi. Biimplikasi itu merupakan proporsi majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung jika dan hanya jika. Pada logika matematika, biimplikasi memiliki simbol arah panah yang dua-dua. Suatu proporsi bernilai benar bila memiliki nilai kebenaran yang sama. Nah, contohnya itu pada tabel kebenaran ini. Di mana pada tabel kebenaran ini, jika P benar dan hanya jika Q benar, berarti pernyataannya itu bernilai benar. Begitu juga jika pada pernyataan P salah dan hanya jika pernyataan Q salah, maka dia bernilai benar. Tetapi jika hanya salah satu yang bernilai benar atau salah satunya bernilai salah, dia akan bernilai salah. Ya, kita akan masuk pada contoh. Nah, contoh dari implikasi. Pernyataan P hari ini cuaca cerah dan pernyataan Q hari ini ibu menjemur pakaian. Maka implikasinya itu hari ini cuaca cerah. Jika hari ini cuaca cerah, maka ibu menjemur pakaian. Contoh dari biimplikasi. Pernyataan P, Rona memberikan hadiah kepada ibunya. Dan pernyataan Q, Rona memenangkan lomba nyanyi. Maka biimplikasinya, jika Rona memberikan hadiah kepada ibunya, jika dan hanya jika ia memenangkan lomba
menyanyi. Setelah itu kita akan kembali ke menu utama. Pada menu utama ini kita akan masuk pada menu kuis atau menu terakhir dari media pembelajaran ini. Kuis di sini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu kuis 1, 2, dan 3. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan petunjuk dari kuis. Yang pertama, pilihlah salah satu dari pilihan kuis yang ada. Yang kedua, jawablah setiap pernyataan sesuai dengan kemampuan. Itu ada tipe sedikit serta kemampuan Anda. Dan yang ketiga yaitu jawaban benar atau salah akan muncul setelah memilih salah satu dari pilihan jawaban yang tersedia. Juga terdapat tipe juga. Oke, selanjutnya kita masuk pada kuis pertama. Nah, kuis pertama ini berisi 4 soal. Dimana contohnya saya akan memberikan yang pertama adalah kuis pertama, manakah kalimat berikut yang merupakan pernyataan? Di sini kita bisa mengklik, jika jawabannya benar, maka dia akan memunculkan tombol centang, sedangkan kalau salah dia akan muncul tombol silang. Mohon maaf. Oke, kita coba pada tombol pertama. Nah, itu berarti salah. Ya, kita coba lagi. Jika kita mengklik jawaban yang salah, maka akan muncul simbol ini dan bunyi boom. Tapi jika kita memilih jawaban yang benar, akan muncul pada soal ini pun sama. Nah, kita langsung pada soal ini. Nah, di sini ada tombol 2 ini, kita akan kembali ke halaman kuis. Kita masuk pada kuis kedua. Kuis kedua juga sama. Ini. Saya kita pilih ini. Salah. Salah. Atau ini. Ini. Oke. Ini ada soal. Oke. Kita kembali ke menu kuis. Ini kuis ketiga. Kuis ketiga pun sama. Di kuis ketiga ini saya hanya memberikan 2 soal. Ini ada kesalahan juga, ada tipe. Sama juga. Oke. Ini kita akan masuk pada demikianlah penjelasan dari saya mengenai media pembelajaran dan petunjuk-petunjuk atau manfaat dan fungsi dari tombol-tombol yang ada serta materi dan kuis. Kita akan kembali ke atau kita akan keluar dari media ini dengan menekan tombol ini.